ayat ya 23 ini, pasal 23 ini adalah tentang pengajaran dan didikan. Dan pagi hari ini judul firman Tuhan adalah pengajaran dan didikan yang berhikmat. Puji Tuhan. Nah, mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita. Di sini ada 3 kata jangan. Mari saya baca ya. Ayat 9, ayat 10, dan ayat yang ke-13. Jangan, yang pertama ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Yang kedua ayat 10, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Yang ketiga ayat 13, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 kata jangan di sini. Jangan berarti tidak boleh dilakukan. Kita udah baca tadi yang pertama ayat 9, yang kedua ayat 10 menyambung ayat 11, dan yang ketiga ayat 13 sampai 14. Nah, yang kedua ada 3 hal penting yang harus dilakukan di ayat 12, 15 dan 16. Ayat 12 itu isinya, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ayat 15, hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Ayat yang ke-16, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat di ayat 9 tadi. Yang pertama ya, yang pertama, jangan memberi nasihat kepada orang bebal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentang orang bebal ini kita udah belajar di pasal yang 10 ya, tentang anak yang bebal, sama anak atau orang, itu temanya tentang bebal ya. Bebal itu artinya bodoh. Bodoh bukan karena pengetahuan ya. Jadi kita udah tahu ya, bebal itu keras kepala, menolak untuk diajar yang baik, enggan untuk belajar yang baik, sikapnya itu tidak mau mengerti, bicaranya bodoh, maksudnya bicaranya asal bicara, nggak mau dipikir dulu dengan baik-baik, kadang-kadang bisa menyakiti hati orang lain, dan kelakuannya busuk itu jahat dan memalukan. Sehingga ayat 9b dibilang, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya, meremehkan berarti mengabaikan, menganggap rendah ya. Nasihat-nasihat yang baik itu dianggap rendah. Dia menghina, dia tidak menghargai setiap kata-kata bijak yang didengarnya. Ini adalah sia-sia. Ya, kita bicara sama orang bebal itu adalah sia-sia karena dia nggak peduli. Nah, kita tahu ya contohnya orang bebal di 1 Samuel 9 ayat 25 adalah Nabal. Ya, Nabal, kita tahu ceritanya. Nah, orang bebal itu juga orangnya suka iri ya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 53 ayat 2, coba mari kita buka Mazmur 53. Mazmur 53, di situ ditulis, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, sehingga kelakuannya busuk dan curang. Tadi sudah kita baca tadi ya. Jadi orang bebal itu dia dalam hatinya berkata nggak ada Tuhan, nggak ada Allah. Makanya dia suka kelakuannya itu jadi busuk, curang, jahat. Baik. Yang kedua, jangan yang kedua ayat 10. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Nah, ini kita udah belajar tentang orang yang lemah ya. Di sini anak yatim adalah anak yang sudah tidak mempunyai ayah. Mereka termasuk orang yang lemah. Ya, orang yang lemah seharusnya dikasihi, dibantu, ditolong. Ya, untuk meringankan bebannya, bukan jangan malah ditindas atau diperlakukan jahat. Ya, lanjutnya di ayat yang ke-11, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Ya, jadi kalau ada orang yang
mau berbuat jahat sama anak yatim, sama orang yang lemah, lawannya adalah Tuhan sendiri. Ya, kenapa? Di dalam apa alasan kita harus mengasihi anak yatim? Karena penebus mereka kuat. Ya, Dia Allah yang membela perkara mereka. Ya. Tuhan, Mazmur 68 ayat 6, Tuhan sendiri pembela anak yatim. Mazmur 68 ayat 7, Allah adalah Bapa bagi anak yatim. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara, termasuk orang-orang yang lemah, yaitu anak yatim itu. Contohnya adalah Hadasah, ya, Esther, kita tahu. Esther 2 ayat 7, ya. Hadasah udah gak punya orang tua dan diambil oleh pamannya Mordekai. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Ayat 14, engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini jangan menahan disiplin, ya. Disiplin kepada anak, maksudnya jangan segan-segan mendidik anak-anak kita, ya. Dibilang jika engkau memukulnya dengan tongkat seperti bulu, maksudnya memukulnya diterapkan dengan kasih, ya. Enggak memukul dengan kekerasan, bukan, tapi dengan kasih, maksudnya dengan tongkat. Ya. Dia enggak akan mati. Kenapa? Kamu harus memukulnya dengan tongkat dan menyelamatkan hidupnya. Jadi ketika anak bandel atau sudah keterlaluan, orang tua wajib mendidik, ya. Jadi untuk menyelamatkan dia, ya. Kalau enggak nanti dia bisa dipukul sama orang lain. Lebih baik orang tua yang mendidik, memarahin, dan memukul supaya dia menjadi baik. Itu pun untuk masa depan anak itu sendiri. Puji Tuhan. Nah, didikan itu adalah disiplin, ya. Kenapa anak-anak harus disiplin, harus dididik? Karena disiplin adalah merupakan cara mendidik anak-anak dengan cara yang patut. Tujuannya untuk menanamkan atau membangun karakter sehingga anak-anak dapat memiliki ketaatan. Anak-anak mempunyai kemampuan untuk memilih dan melakukan hal yang baik, hal yang benar. Nah, mari kita buka dalam Ibrani, ayat yang cukup terkenal Bapak Ibu Saudara. Dan ini baik, mari kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan. Jadi di sini orang tua wajib mendidik anak-anaknya, ya, mendisiplin supaya menjadi orang yang baik. Demikian juga dengan kita, ya.
kita adalah anak-anak Bapa di surga. Jadi ketika Tuhan menegur kita, mendidik kita, karena kita bukan anak-anak gampang, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Amin. Puji Tuhan. Nah, contoh ini udah tahu ya, ada Raja Daud bagaimana mendidik anaknya Salomo untuk tetap setia kepada Tuhan. Terus ini dari keturunan Nenek Lois, dia mengajarkan kepada anaknya Ibu Yunike dan mengajarkan kepada Timotius. Ya. Demikian juga Mordekai mendidik Esther. Puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat 3 hal yang harus dilakukan. Tadi yang jangan dilakukan, sekarang yang harus dilakukan. Mengarahkan hidup kepada didikan dan pengetahuan ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, tadi kita udah belajar didikan. Didikan artinya adalah disiplin, instruksi, koreksi ya. Jadi guru mendidik kepada murid, orang tua, kepada anak-anak ya. Nah, demikian juga Tuhan kepada kita pribadi, masing-masing pribadi atau pada suatu bangsa. Nah, tadi tujuan didikan adalah supaya orang memiliki hidup yang tertib. Nah, sekarang pengetahuan. Tadi yang pertama didikan, sekarang yang B, arahkanlah telingamu pada kata-kata pengetahuan. Pengetahuan artinya di sini adalah kebenaran moral ya. Dengan pengetahuan orang menjadi pandai. Jadi Bapak Ibu Saudara, didikan dan pengetahuan itu sama-sama berjalan baik ya. Menjadikan orang pandai, bermoral dan memiliki hidup yang tertib ya. Pengetahuan aja nggak cukup, tetapi harus ada didikan di sini ya. Didikan tadi kita udah belajar ada firman Tuhan ya, firman Tuhan yang mengajarkan kita. Contohnya di dalam Daniel 1 ayat 3 sampai 5, nanti Bapak Ibu Saudara baca, silakan baca ya. Bagaimana Daniel ya, dia bersama teman-temannya, mereka adalah orang-orang yang pintar ya, bijaksana. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah perkataan yang jujur. Ayat 15. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Ya. Memiliki hati yang bijak. Bijak artinya di sini hati yang bijak itu berakal budi ya, dapat mempertimbangkan dengan jeli, dapat memilih yang baik, tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh dilakukan, mana yang enggak boleh. Ya. Dan ketika sudah tahu, pasti melakukan yang baik, puji Tuhan. Menjauhkan yang jahat, melakukan yang baik. Jadi dalam mengambil keputusan pun ada pertimbangan-pertimbangan, jadi enggak keburu-buru ya. Jadi hati yang bijaksana, hati yang bisa menimbang-nimbang juga untuk memutuskan. Seperti Salomo ya. Nah, yang kedua adalah ayat 16. Jiwaku bersukacita kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ya, jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, tidak bohong. Ya. Jadi sini Amsal 23 mengajar juga untuk kita jujur ya, jujur pada sesama, kepada Tuhan. Nah, kita melihat di sini hasilnya ya. Hasil ketika tadi yang pertama tidak boleh, jangan melakukan, sudah sekarang, dan apa yang harus dilakukan. Hasilnya di ayat 15 dan 16 tadi. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Orang tua akan bersukacita. Yang kedua, jiwaku bersukaria. Bersukaria. Jadi menyenangkan hati, orang tua juga menyenangkan hati Tuhan ketika kita memiliki hati yang bijak, ya, memiliki didikan dan pengetahuan.
mau melakukan yang benar, yang baik, dan menjauhkan yang jahat. Puji Tuhan. Nah, dari sini kita dapat belajar, inilah amsal-amsal orang, kata-kata orang bijak yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, kesimpulannya adalah milikilah hati yang bijak, yaitu dengan mengarahkan hidup kita kepada didikan dan pengetahuan. Berkatalah jujur, taatilah hukum-hukum Tuhan yang tadi, yang jangan dilakukan dan harus dilakukan. Dan menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Maksudnya yang tadi kalau kita bicara sama orang bebal, sia-sia. Masih banyak kok orang-orang yang mau untuk menerima nasihat yang baik. Puji Tuhan, inilah firman.